Hari ini saya akan membahas edisi season couple. Ada dua pandangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, anak-anak muda dalam mencari pasangan. Yang kedua nanti ya, part 2. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Pandangan pertama dulu ya. Kita melihat nih, di lapangan banyak banget kasus-kasus anak-anak muda terjebak dengan istilah cinta pada pandangan pertama. Mereka dibutakan, mereka terlena, terperangkap dengan istilah ini. Sehingga mereka tidak lihat lagi tuh status kerohaniannya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan kriteria seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam kita menjalin hubungan. Yang kedua, boleh gak sih anak Tuhan bucin? Oke, saya akan jelaskan gini. Perintah Tuhan jelas banget. Carilah pasangan yang seiman dan sepadan. Tidak ada tawar lagi tuh. Tidak ada toleransi apapun tuh. Itu adalah perintah Tuhan. Cari pasangan yang seiman dan sepadan. Oke, saya akan jelaskan ya. Sepadan dan seiman. Menurut saya sepadan berarti udah mesti seiman. Ya. Karena gini, kalau udah gak nyambung imannya, satu percaya Yesus, yang satu gak percaya, di mana jalan sepadannya gitu loh. Bahasa saya simple banget. Kalau gak bisa sepakat, berarti udah emang gak sepaket. Udah, jangan dipaksain. Kalau bicara sepadan banyak banget ya aspeknya. Tapi yang pertama, yang paling core, yang paling dasar itu seiman. Seiman, oke? Karena gini, kalau kita bicara sepadan, aspeknya banyak banget. Kita beresin dulu deh cari yang seiman. Ya, kalau kita lihat yang sepadan, aspeknya banyak banget. Contoh kalau kita lihat di aspek pendidikan, yang satu sarjana, yang satu SMA. Ketika mereka ngobrol agak tulalit sih, gak nyambung. Yang satu ngomong apa, yang satu nanggepinnya seperti apa, gak nyambung. Itu dari segi pendidikan. Kalau dari segi ekonomi bisa juga sih. Karena bicara tentang etika, pasti etika itu jauh banget, jomplang banget. Ya, oke. Di sini saya akan memberikan ayat Alkitab yang Tuhan berikan tentang hal ini. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kalau kita lihat perbedaannya jelas. Yang satu Yesus Tuhan, yang satu gak percaya Yesus Tuhan. Ya, jadi gak nyambung gitu. Oke, kalau persamaannya, dua-duanya harus mencari yang seiman dulu. Dua-duanya percaya Yesus adalah Tuhan. Cari yang seiman. Ayat ini kadang selalu menjadi sumber masalah untuk anak-anak muda yang sudah telanjur pacaran dengan beda agama. Biasanya gini, kalau pendeta lagi menjelaskan tentang ayat ini, banyak alasan tuh anak-anak muda. Alasan mau ke toilet lah, alasan ada telepon penting lah, ada acara keluarga lah, apapun itu. Karena mereka gak mau mendengar. Karena gini, jelas banget. Di dalam ayat 17 sampai 18 mereka disuruh putus. Ya, mereka disuruh putus. Karena Tuhan tidak berkenan gitu dalam pacaran mereka. Oke, saya akan jelaskan gini ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Disuruh putus. Perintah Tuhan. Kan gak mungkin ya. Anak-anak muda gini, kalau mereka sudah jadi mana mau disuruh putus. Makanya ayat ini sangat tidak disukai oleh mereka. Kalau putus susah move on. Karena mereka terlena, terjebak dengan istilah cinta pada pandangan pertama. Gitu. Kalau kita bicara tentang boleh nggak sih anak Tuhan itu bucin? Saya mau bilang gini. Saya mau bilang anak-anak Tuhan nggak boleh bucin. Jangan bucin deh. Karena Alkitab jelas bilang kayak gini. Kita nggak bisa nih mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, kita nggak bisa jadi hamba lain. Gini, hamba itu kan bicara tentang budak. Kalau kita sudah jadi budak Tuhan, kita nggak bisa tuh diperbudak oleh yang lain. Ya, jadi nggak boleh bucin. Oke? So, ayo
Deketin diri dulu nih sama Tuhan, beresin dulu nih pribadi kita, kuatkan dulu nih kerohanian kita sama Tuhan. Pasti kita bakal bisa memilih tuh kriteria yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Dan saya pesan anak Tuhan gak boleh bucin deh. Jangan terjebak dengan manipulasi dunia ini. Ayo fokus ikut Tuhan. Kalau kamu memilih pasangan sesuai dengan standar Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. See you.